Sidang kasus dugaan korupsi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diwarnai kontroversi, salah satunya kehadiran prajurit TNI di ruang sidang. Demi memenuhi kebutuhan hidup, fenomena polyworking atau punya lebih dari satu pekerjaan kian marak di kalangan pekerja muda. Itulah cara desa-desa tradisional di Provinsi Yunnan, Tiongkok bertransformasi menjadi desa wisata yang berkelanjutan. Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya, Ihsan Sitorus, kita simak sorotan pertama. Sidang perdana kasus korupsi ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim diwarnai sejumlah kontroversi. Salah satunya kehadiran prajurit TNI di ruang sidang. Jaksa mendakwa Nadiem merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah dan memperkaya diri sendiri lebih dari 800 miliar rupiah. Sementara Nadiem siap membuktikan dari mana asal-usul kekayaannya. Bisa lebih mundur lagi Pak, mundur. Nanti pada saat sidang tutup mau masuk silakan. Hakim sebenarnya tadi harus lebih tegas, ya. Itu menghina pengadilan. Kontroversi mewarnai sidang perdana kasus korupsi ex-Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Mendikbudristek era Jokowi itu dijaga sejumlah personel TNI. Belum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya? Iya. Bisa ini, mungkin bisa ambil posisi, jangan berdiri situ Pak. Karena mengganggu kamera. Bisa menyelesaikan Pak, bisa mundur. Nanti pada saat ditutup baru maju. Karena terganggu juga yang dari belakang. Tak hanya menegur, hakim pun meminta 3 prajurit TNI untuk tidak menghalangi pengunjung sidang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Bisa lebih mundur lagi Pak, mundur. Nanti pada saat sidang tutup mau masuk silakan. Tim penasihat hukum Nadiem Makarim pun bingung dan mempertanyakan urgensi pengamanan militer di sidang tersebut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya, kenapa ada tentara? Apakah mungkin ada apa yang berakibat adanya keamanan asing ya. Nah, kemudian ternyata tentaranya ada lagi setelah selesai sidang. Nah, saya juga tanda tanya, dan kemudian memang Pak Nadiem kemudian dibawa ya sesegera mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Sementara pihak kejaksaan mengaku kehadiran prajurit TNI di sidang sebagai bentuk upaya pengamanan. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI. Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini Pak? Ya sebagaimana kalian bisa lihat kan dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu. Di sisi lain, Markas Besar TNI memastikan kehadiran prajurit TNI tidak terkait perkara yang menjerat Nadiem. Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menegaskan, perlu dijelaskan bahwa keberadaan 3 orang anggota TNI di ruang sidang tersebut tidak terkait dengan perkara yang sedang disidangkan. Aulia juga memastikan kehadiran prajurit TNI itu berdasarkan MOU antara TNI dan Kejaksaan. Kehadiran prajurit TNI berseragam di sidang dakwaan Nadiem Makarim juga menuai sorotan publik. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting menilai kehadiran TNI di persidangan sipil merupakan penghinaan terhadap pengadilan. Hakim sebenarnya tadi harus lebih tegas, ya. Itu menghina pengadilan itu. Kalau pengadilan militer boleh, ya. Ya, kalau pakai seragam militer di pengadilan sipil nggak boleh, dilarang. Itu sudah bisa dijadikan contempt of court. Loh, itu peringatan keras harus disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Panglima TNI. Ya. Jadi harus ada koordinasi dari Ketua MA kepada Panglima TNI supaya anggotanya ditertibkan. Pada sidang perdana, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa merugikan negara 2,1 triliun rupiah.
Jaksa mendakwa Nadiem melakukan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Jaksa menilai Nadiem menyalahgunakan wewenang. Nadiem disebut mengarahkan spesifikasi pengadaan sehingga menjadikan Google sebagai satu-satunya penyedia ekosistem pendidikan di Indonesia. Jaksa merinci 2 unsur kerugian negara dari dugaan korupsi Kemendikbudristek periode 2019-2022, yakni pengadaan laptop berbasis Chromebook yang merugikan negara senilai 1,5 triliun rupiah, serta pengadaan Chrome Device Management yang ditaksir merugikan negara lebih dari 620 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyasyah, Sriwayuningsih, dan Juri Stan sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.567.888.662.716 rupiah,74 sen. Nilai harga untuk pengadaan 1 unit laptop Chromebook tidak memasukkan harga Chrome Device Management. Oleh karena itu, menambah kerugian keuangan negara sebesar 44.054.426 dolar Amerika Serikat atau setidaknya sebesar 621.387.678.730 rupiah. Jaksa juga mendakwa Nadiem memperkaya diri senilai 809,5 miliar rupiah. Hakim menduga keuntungan itu bersumber dari investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang disalurkan melalui PT Gojek Indonesia. Menurut jaksa, hal ini tercermin dari laporan kekayaan Nadiem pada tahun 2022 dan rangkaian investasi Google yang beriringan dengan proses pengadaan. Namun, pihak Nadiem membantah. Penasihat hukum Nadiem pun menegaskan kliennya siap melakukan pembuktian terbalik dari mana sumber kekayaannya berasal. Usai mendengarkan dakwaan jaksa, Nadiem langsung membacakan nota keberatan atau eksepsi. Nadiem menyebut dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan dibangun atas narasi, bukan fakta hukum. Seluruh karir saya, baik di Gojek maupun di Kemendikbud, adalah ikhtiar saya untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Saya sudah diberkati Allah dengan kesuksesan finansial, tetapi itu tidak pernah menjadi tujuan hidup saya. Kalau memang tujuan hidup saya untuk memperkaya diri, saya akan memilih untuk tetap di dunia bisnis, di mana semua pintu terbuka bagi saya untuk meraih kesuksesan. Saya tidak mungkin mempertaruhkan kebebasan dan reputasi saya yang telah saya bangun selama puluhan tahun hanya untuk menambah kekayaan saya. Hukum ini saya tidak hanya berjuang untuk diri saya dan untuk keluarga saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Sementara, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM menilai jaksa penuntut umum harus membuktikan apakah benar ada tindakan Nadiem yang mengubah jalur pengadaan laptop berbasis Chromebook serta menguntungkan diri sendiri dan pihak lain. Kalau soal bahwa kemudian ada hasil dari pengadaan barang dan jasa misalnya tidak bermanfaat atau manfaatnya tidak optimal, itu menurut saya bukan merupakan satu pelanggaran pidana. Yang harus dibuktikan oleh JPU menurut saya adalah dari sisi actus reusnya, dari sisi perbuatan yang dilarang, apakah betul ada titah dari seorang menteri yang kemudian mengubah jalur pengadaan yang tadinya misalnya dikatakan harusnya mengarah kepada Windows, kemudian bergeser menjadi Chrome. Itu yang pertama, aktus seriusnya perbuatan yang dilarang. Yang kedua, apakah betul ya dakwaan dari JPU itu ada konflik kepentingan yang berujung kemudian kepada keuntungan pribadi yang dinikmati oleh NM di saham yang dimiliki olehnya. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh JPU. Nah, itu kan tugas dari JPU ketika sudah mendakwa. Sementara, usai sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Kejaksaan diduga tidak memberi kesempatan Nadiem berbicara kepada wartawan. Kuasa hukum Nadiem menyebut ada upaya pembungkaman terhadap kliennya.
Dan ini dalam iklim negara demokrasi dan negara hukum ke depan tentu ini sangat bahaya karena tidak ada satu larangan pun terhadap terdakwa memberi keterangan terhadap publik, dan tentunya ini adalah patut diduga sebagai sebuah upaya pembungkaman yang tidak tepat. Karena apa? Karena seharusnya beliau juga punya kesempatan untuk memberikan keterangan terhadap wartawan, ya kan? Karena selama ini beliau tidak banyak berkomentar ketika banyak ada statement-statement, narasi-narasi, ataupun ada stigma menyatakan bahwa dirinya menerima 809 miliar. Nah, saat ini adalah kesempatan beliau untuk berbicara, ya kan, baik di dalam ruang sidang ataupun di dalam ruang pengadilan itu sendiri. Nah, itu kita sangat sayangkan kemarin karena pimpinan kita selaku Pak Ari Yusuf Amir ya sebagai salah satu koordinator juga itu sangat menyayangkan karena itu melanggar hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak berbicara di hadapan publik. Jaksa membantah adanya pembungkaman Nadiem yang tak bicara ke media. Roy Riyadi menyebut pengamanan terhadap Nadiem dari awak media perihal kesehatan Nadiem Makarim yang masih pemulihan pasca operasi. Apakah tidak boleh memberikan pernyataan atau gimana Pak Nadiem ini? Oh, ini kan mengingat waktu Pak Nadiem juga capek. Pak Nadiem kan habis operasi, udah 2 jam lebih segala macam seperti itu. Sidang perdana Nadiem juga dihadiri oleh sejumlah komunitas pengemudi ojek daring, tokoh dan seniman seperti Christine Hakim hingga sutradara ternama Riri Riza yang memberikan dukungan moral kepada terdakwa. Ibunda Nadiem yang hadir di ruang sidang pun mengaku lega karena putranya bisa menyuarakan isi hati. Tapi saya yang paling lega adalah bahwa Nadiem bisa menyatakan perasaan dia yang terdalam mengenai kasus dia dan cita-cita dia dan perasaan dia di dalam keinginan untuk membangun negara ini. Saya rasa semua kalau dijalankan dari hati dan mengenai sesuatu yang benar itu orang akan mengerti itu sebab datangnya dari hati. Dukungan pengendara ojol juga berlanjut di sidang lanjutan yang digelar Kamis 8 Januari 2026 dalam sidang jaksa membacakan tanggapan terhadap nota keberatan dan meminta hakim untuk menolak eksepsi Nadiem. Menanggapi bahwa keberatan terdakwa atau penasihat hukum tidak termasuk dalam lingkup yang dapat diajukan keberatan dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam pasal 164 KUHP junto pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP, dan semestinya apa yang menjadi bahan keberatan terdakwa atau penasihat hukum sekarang menjadi materi yang masuk pada pembelaan. Dalam sidang putusan sela yang digelar Jumat 9 Januari, hakim pun menolak eksepsi Nadiem Makarim. Saudara, demi memenuhi kebutuhan hidup, fenomena polyworking ataupun punya pekerjaan lebih dari satu kini kian marak di kalangan pekerja muda. Ekonom Indef menilai pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan jadi faktor utama generasi Z melakukan 2 pekerjaan atau bahkan lebih. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto dan juru kamera Arif Zulhasmi. Saudara, di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, menjalani lebih dari satu pekerjaan utama alias polyworking atau memiliki pekerjaan sampingan yang biasa disebut side hustle bukan sekedar tren masa kini. Kondisi ini justru jadi cerminan perjuangan individu untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi. Biaya hidup terus meningkat, tapi pendapatan masih di bawah rata-rata. Demi memenuhi kebutuhan hidup, fenomena polyworking kian merambah pekerja muda. Tak sedikit, pekerja Gen Z memiliki lebih dari satu pekerjaan. Ricky Ibrahim salah satunya. Mengadu nasib di perantauan ibu kota, pekerja Gen Z yang akrab disapa Baim ini menjalani 2 pekerjaan sekaligus. Nama saya Ricky Ibrahim, umur saya 28. Kalau untuk itu ya 2 kerjaan.
Merantau dari Banten, Baim bekerja sejak pagi hingga sore hari di rumah makan. Melayani pembeli hingga bersih-bersih di rumah makan menjadi rutinitas pekerja Gen Z yang juga tulang punggung keluarga. Sadar pendapatan tak mencukupi, usai menghabiskan separuh waktu di rumah makan, Baim bekerja sebagai pengemudi ojek online. Nasi Padang untuk hari ini. Iya, sambilan lah, sambil kerja. Kalau udah ada waktu senggang baru ngojol gitu. Untuk ngojol sendiri ya paling kalau libur, kalau atau hari-harinya kalau udah ada istirahat kan dari jam sore gitu, kadang ada istirahat, ya sambil ngojol, sambil nyantai, GoFood gitu. Nyampe malam, ya paling begitulah. Rasa lelah menghampiri, tapi Baim tak putus asa menabung pundi rupiah demi mewujudkan cita-cita membahagiakan kedua orang tuanya. Mungkin karena kebutuhan untuk mencukupi aja lah ya, karena ada tujuan juga hidup, impian yang harus dicapai gitu ya. Ada keinginan lah yang harus dicapai. Ya keinginan terbesar ada cuman pengen bahagiain orang tua sih, dia ada punya cita-cita ingin pergi ke umroh gitu. Cuman ya kalaupun tidak, setidaknya kita masih bisa berusaha lah gitu ya. Ya nabung dikit-dikit. Kalau dibilang capek ya pastilah semuanya capek. Cuman itu kan jadi resiko. Gimana kitanya gitu ya, mengatur waktunya gitu. Ya sambil jaga kesehatan lah. Ya kalau capek bener ya paling ngojolnya saya istirahat dulu sehari gitu. Besoknya baru ngepres lagi. Di tengah sulitnya mendapat pekerjaan, Baim bersyukur masih bisa mendapat penghasilan meski harus membagi waktu 2 pekerjaan sekaligus. Nyari kerja susah banget lah untuk saat ini, apalagi dengar-dengar temen semua juga susah nyari kerjaan, makanya saya ngelakuin ini ya daripada nganggur lebih susah gitu ya. Ngojol juga maksudnya maaf bukan ngeredain ya, ngojol juga kan gak nentu gitu ya penghasilannya, ya serajin-rajinnya kita gitu kan kalau ngojol. Ya mumpung masih bisa sekalian ya badan sehat gitu, kenapa enggak gitu, mumpung masih muda juga kan. Fenomena memiliki 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus alias polyworking tentu berdasarkan alasan. Mulai dari tekanan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup, peluang kerja paruh waktu yang dapat dikerjakan di rumah, hingga budaya hustle atau FOMO akibat pengaruh media sosial. Alasan eksplorasi karir turut menjadi latar belakang generasi muda yang ingin mencoba banyak hal dan tidak terpaku satu jalur karir. Ada pula alasan job mismatch atau ketidaksesuaian kualifikasi kebutuhan pasar, namun tetap bertahan di pekerjaan tersebut sambil mencari yang lebih sesuai minat atau skill. Tak hanya di Indonesia, fenomena polyworking juga menjadi tren di sejumlah negara di dunia. Berdasarkan survei Paychex di Amerika Serikat pada tahun 2023 terhadap 1.000 orang, mendapati Gen Z lebih banyak melakukan polyworking atau 2 pekerjaan sekaligus, sebesar 46%. Bahkan 47% Gen Z melakukan 3 atau lebih pekerjaan secara bersamaan. Sementara di Indonesia, berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Universitas Indonesia menunjukkan pada tahun 2024 sebesar 8,2 pekerja di Indonesia memiliki 2 pekerjaan sekaligus. Disusul negara Australia sebanyak 6,6% dan Amerika Serikat 5,7%. Menelusuri fenomena polyworking, saya pun bertemu peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus. Ahmad menyebut generasi Z memiliki kemampuan produktif untuk meningkatkan penghasilan. Ya, jadi sebenarnya ini bisa dilihat dari 2 sudut pandang ya. Pertama, mereka yang punya 2 pekerjaan utama atau punya sampingan, nah ini kan artinya kalau kita ambil sisi positifnya adalah ya mereka artinya produktif gitu kan, produktif, kemudian juga punya kemampuan lebih dari 1,
kemudian juga mereka mengoptimalkan waktu-waktu yang bisa dijadikan kegiatan produktif gitu. Nah ini kan sebenarnya dari sisi positif, artinya dari sisi income pasti akan lebih banyak gitu ya yang mereka dapatkan. Kemudian juga jelas produktivitasnya akan meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata gaji atau upah bulanan pekerja Indonesia per Agustus 2025 hanya sebesar Rp3.331.000. Angka ini termasuk kecil dengan biaya hidup yang kian meningkat. Ahmad menilai, pengeluaran yang tak sebanding dengan pemasukan menjadi faktor utama Gen Z menjalankan dua pekerjaan sekaligus. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, yang menjadi kekhawatiran adalah apakah mereka yang melakukan pekerjaan sampingan atau punya pekerjaan sampingan atau punya dua pekerjaan utama, apakah mereka ini melakukannya karena terpaksa akibat kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak gitu, kebutuhan ekonomi yang mendesak, kemudian juga kebutuhan untuk biaya hidup yang semakin tinggi, sehingga ini memaksa mereka dalam tanda kutip untuk memiliki dua pekerjaan utama atau memiliki pekerjaan sampingan. Menjalani pekerjaan lebih dari satu bukan hal mudah. Fenomena ini menjadi alarm bagi pemerintah bahwa masih ada persoalan dalam struktur kerja nasional. Kita bisa melihat fenomena Gen Z ini dari multi perspektif ya. Perspektif yang pertama adalah memang pertama terjadi perubahan perilaku dari Gen Z itu sendiri, di mana pekerjaan yang sifatnya 9 to 5 itu tidak jadi lagi menjadi suatu prioritas atau tidak menjadi perhatian untuk Gen Z. Kalau dulu kita secara beramai-ramai, berombong-rombong mencari tipe pekerjaan yang 9 to 5. Tetapi sekarang sepertinya tipe pekerjaan seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan dari Gen Z. Dengan keberadaan itu maka ditambah lagi dengan Gen Z yang memang kesukaannya sekarang adalah lebih melihat fleksibilitas. Nah maka ini sesuai dengan karakter dari Gen Z itu juga. Selain itu, tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal menyebut pemerintah akan mendukung industri-industri yang didominasi pekerja Gen Z, namun tidak memperumit industri dengan regulasi baru. Nah makanya pemerintah dalam hal ini tetap memfasilitasi ya keberadaan dari digital platform ya untuk kemudian meningkatkan potensi dari gross merchandise value. Akhirnya kalau kita bicara gross merchandise value dari digital economy itu meningkat, artinya peluang-peluang ekonomi juga akan meningkat juga. Tetapi di sisi yang lain, pemerintah juga melakukan upaya untuk memperkuat fondasi ekonominya, which is dalam hal ini industrialisasi. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya kita akan hidup di era baru di digital platform di mana gigs ekonomi itu menjadi the new normal. Ya terlalu banyak regulasi itu juga akan menghambat ya kreativitas. Dalam hal ini pemerintah sifatnya adalah untuk melihat yang terlebih dahulu ya, berdialog, berdiskusi, menciptakan sandbox ya, regulatory sandbox yang pada akhirnya untuk berusaha untuk memahami ya apa sih sebenarnya di new economy ini. Karena kalau terlalu banyak regulasi juga pada akhirnya juga akan bisa menghambat pola gig working yang memang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Jadi yang paling baik adalah ya tidak over-regulate ya, tapi di sisi yang lain ada fasilitasi ya dari sisi fiskal maupun dari sisi yang lain. Saudara ekonom menilai fenomena polyworking ataupun side hustle merupakan potret bagaimana Gen Z mudah beradaptasi untuk beragam profesi dan keahlian berbeda. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah menyikapinya sebagai upaya untuk memaksimalkan bonus demografi? Mulai dari kebebasan finansial, kepuasan pribadi, hingga pengembangan keterampilan menjadi alasan generasi Z memilih polyworking dan side hustle. Apakah ini bisa menjadi salah satu jalan keluar permasalahan ekonomi global?
Tak hanya polyworking, fenomena side hustle juga muncul di tengah ketidakpastian situasi ekonomi. Bagi Albert Kennedy, seorang pekerja Gen Z di bidang fintech, side hustle menjadi pekerjaan sampingan untuk mengembangkan diri dan menyalurkan hobi yang menghasilkan uang. Saya punya side hustle, jadi kalau Senin sampai Jumat karyawan kantoran, di Sabtu dan Minggu kebetulan saya menjadi Master of Ceremony atau jadi MC untuk wedding, acara kantor, ataupun acara engagement, ataupun expo dan lain sebagainya. Awalnya itu dari zaman sekolah emang suka ditugaskan begitu ya, sampai akhirnya waktu merantau ke Jakarta saya ikutan suatu pageant lah. Dari situ belajar tentang public speaking, cara bawain acara dan lain sebagainya. Selain hobi dapat pendapatan sampingan kan, kenapa enggak ya Mas ya? Ken mengaku senang dapat menyalurkan hobi dan merasa lebih produktif. Jam untuk senang-senangnya mungkin atau restnya waktu weekend agak berkurang, tapi di satu sisi karena saya sendiri enjoy pekerjaannya, ketemu orang, kemudian datangin tempat baru, bikin klien happy, di situ ada suatu enjoyment tersendiri, lebih daripada rest di rumah. Dan satu lagi karena merasa lebih produktif aja, karena saya sendiri ngerasa kayak orangnya, kok kalau saya cuma jalan-jalan di mall ataupun apa, kayak ada perasaan bersalah gitu, mendingan melakukan sesuatu yang produktif. Memiliki pekerjaan sampingan, Ken mengaku bisa berinvestasi dan menabung untuk masa depan. Jadi kalau seandainya dibilang apakah cukup hanya dengan satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jawabannya tergantung. Kalau saya sendiri sebenarnya dengan satu pekerjaan sih cukup, tapi kalau seandainya ada tambahan bisa untuk tambahan investasi atau ada tabungan tambahan. Ken bertekad akan mengembangkan potensi kedua pekerjaan yang ditekuninya. Jadi saya nggak ngelihat adanya downside-nya kalau saya kerjakan keduanya, kecuali waktu ya pasti. Tapi selagi muda saya lakukan keduanya, saya kembangkan keduanya, baik karir A dan juga karir B. Kalau saya naik keduanya, why not? Ya kan, kenapa enggak? Jadi yang saya lihat sih, ya masa muda ya sikat aja dulu. Kerjaan ada dulu, semuanya yang bisa dikerjain, kerjaan aja, be produktif. Ken, satu di antara jutaan generasi Z yang memiliki semangat untuk bekerja dan mengembangkan diri lebih dari satu pekerjaan. Fenomena ini dinilai dapat menjadi acuan agar Indonesia bisa mengatasi kondisi bonus demografi, di mana kondisi jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Indonesia diprediksi akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2045. Tantangan krisis sosial dan ekonomi pun di depan mata. Laporan World Economic Outlook Dana Moneter Internasional atau IMF edisi April 2025 memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2025 mencapai 5%, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 4,9%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,2 juta orang atau setara 4,76%. Adapun tingkat pengangguran kalangan usia 15 sampai 24 tahun atau Gen Z mencapai lebih dari 3,5 juta jiwa atau setara 48,77%. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus menilai fenomena polyworking dan side hustle menjadi pilihan bagi generasi muda. Tenaga kerja Gen Z sekarang ini sebenarnya semakin mudah untuk beradaptasi gitu dibanding generasi-generasi sebelumnya yang apabila memilih pekerjaan dia agak sulit untuk mobile gitu ya, untuk beradaptasi di sektor atau di bidang lainnya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya dengan adanya fenomena-fenomena dua pekerjaan utama atau punya pekerjaan sampingan, ini kan artinya mereka mudah beradaptasi, cepat beradaptasi, sehingga ini juga bisa membantu meningkatkan produktivitas mereka gitu. Tapi jangan sampai mereka yang melakukan atau memiliki dua pekerjaan atau pekerjaan sampingan, jangan sampai mereka melakukan itu karena keterpaksaan adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak. Nah, justru ini yang akan menjadi tadi beban mental gitu ya, khawatir ke arah sana. Ahmad juga menjelaskan ada sejumlah perbedaan antara generasi Z dengan generasi lain di dunia pekerjaan.
Jadi kalau kita lihat tren ya perilaku tenaga kerja dari generasi ke generasi ya, di mana saat ini Gen Z sudah semakin banyak masuk ke pasar kerja. Nah ini ternyata mereka memiliki kecenderungan ya, memiliki behavior yang berbeda, yang unik lah gitu ya kalau kita sebut. Mereka relatif cenderung tidak ingin terikat pada satu tempat dan satu waktu. Itu satu. Itu ya dalam waktu yang panjang. Mereka ingin lebih fleksibel. Mereka ingin lebih bisa memiliki waktu yang fleksibel untuk ya kegiatan mereka seperti itu. Selain itu, Ahmad juga menyebut perusahaan tidak perlu khawatir dengan pola pekerjaan generasi Z. Gen Z itu cenderung dalam tanda kutip mereka tidak bisa dipaksa gitu ya untuk mengerjakan satu pekerjaan yang itu aja setiap hari gitu, sehingga lama-lama nih perusahaan harus ngalah jangan-jangan gitu ya dengan keinginan para pekerja Gen Z ini. Tapi tetap sekali lagi apabila pekerjaan utamanya bisa diselesaikan dengan baik ya, tidak ada kerugian yang dia alami sehingga berdampak terhadap kinerja perusahaan, nah ini saya rasa nggak masalah. Namun, peran pemerintah diperlukan untuk memaksimalkan kondisi bonus demografi di Indonesia agar tingkat pengangguran di Indonesia tidak meningkat setiap tahunnya. Kita nggak tahu ya, jangan-jangan polyworking itu dicatat dia 2 pekerja, padahal 1 orang. Nah ini kan salah gitu ya. Jadi harus ada indikator-indikator baru yang menunjukkan struktur ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian juga bagaimana selanjutnya adalah pemerintah ini bisa menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan secara cepat. Nah saat ini ada program pemagangan yang baru ya, tahun 2005 ini setiap lulusan mereka bisa mengikut atau mendaftarkan sebagai anak magang di perusahaan. Nah, ini langkah yang baik saya rasa, tapi juga harus ada kerjasama dari semua lintas sektor ya, bagaimana nanti dari magang itu mereka bisa memperbaiki atau meningkatkan hard skill-nya, soft skill-nya. Tak semudah membalikan telapak tangan, mencapai kebebasan finansial adalah cita-cita dari setiap individu. Mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus merupakan salah satu cara untuk terbebas dari himpitan ekonomi. Namun, fenomena ini justru harusnya menjadi alarm bagi pemerintah bahwa negara memiliki PR besar memulihkan perekonomian. Saudara, sebuah desa tak harus meninggalkan tradisi lama untuk berkembang dan maju. Itulah cara-cara desa-desa tradisional di Provinsi Yunnan, Tiongkok yang bertransformasi menjadi desa wisata yang berkelanjutan. Pagi menyingsing di daerah pedesaan di distrik Malong, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Di sebuah desa bernama Tugu Acong, suasana tampak berbeda. Desa ini telah bersolek, berubah wajah. Tugu Acong merupakan salah satu desa dalam proyek revitalisasi daerah rural yang dijalankan pemerintah Provinsi Yunnan dalam beberapa tahun terakhir. Rumah-rumah warga desa yang tadinya tertutup diubah menjadi kafe, perpustakaan, ruang pamer, hingga penginapan oleh para pemiliknya. Di sebuah rumah milik seorang pengrajin keramik, sang maestro keramik Kui Yupao mengajak pengunjung bercengkrama sambil mengajari cara membuat keramik yang telah mendarah daging turun-temurun. Tak hanya mengajari, ia membagikan hasrat dan rasa cinta terhadap seni keramik kepada tamu-tamunya. Usai menikmati kudapan dan hidangan teh di teras rumah, para pengunjung pun diajak sang maestro untuk menggoreskan kuas pada keramik buatannya, penanda bahwa seni kerabah tradisional China telah ia tularkan kepada tamu-tamunya. Di sebuah sudut desa lainnya, rasa keingintahuan wisatawan terhadap kue beras China yang legendaris terpuaskan. Pengunjung mendapat pengalaman membuat kudapan tradisional yang begitu melekat dalam kehidupan warga Tiongkok. Rasa puas dan gembira menyeruak saat kue berhasil dikeluarkan dari cetakan dalam keadaan utuh. Di ruang pamer, kue beras berbagai jenis, bentuk, dan warna berjejer mengundang keingintahuan terhadap cerita di baliknya. Kui Qianqi, pemilik tempat usaha kue beras yang merupakan generasi keempat, menceritakan bahwa setiap jenis kue beras memiliki makna yang disajikan dalam momen-momen tertentu dalam keluarga secara turun-temurun.
这个米糕可以就是从清朝末年的我祖母开始创作的，然后经过我外婆还有外公、我妈妈一直传承至今。我们的米糕就是软糯香甜，我们结合了我们中国的时节时令，融入了养生，还有粗粮的水果。我们现在这些全部都是果实染色。Revitalisasi Desa Tugu Acong untuk menarik wisatawan dimulai sejak 2019 saat warga mulai merenovasi rumah-rumah mereka dengan bantuan pemerintah dan swasta. Tahun lalu, sekitar 420.000 wisatawan berkunjung ke desa ini. Sebelum program revitalisasi, 200 lebih kepala keluarga di Desa Tugu Acong hanya mengandalkan penghasilan dari ladang tebu dan jagung, serta menjadi buruh pabrik. Kini, sumber pendapatan mereka bertambah dari kunjungan wisatawan. 成为这个文明村以后了嘛，受益了嘛，是首先是我们是三方受益，像老百姓他受益了，我们村集体受益了，还有他们落户文的公司也是受益的。 Dalam event Pekan Audiovisual Lancang Mekong 2025 yang dihadiri para jurnalis serta profesional televisi dari luar negeri, wajah baru transformasi kawasan rural Tiongkok kini diperkenalkan kepada dunia luar. 我们到今年的活动呢，已经去办到了第6届。今年我们专门在这个因为我今年的活动呢是基于在蓝联合作的这个机制下面来开展的这个活动，我们也是希望把这个活动的这个范围更加的扩大，的南亚、东南亚的这些国家来，我们也是希望把我们更多的这些南亚、东南亚的媒体的精英邀请到我们国家来，然后以中国看好如何在广播电视的内容创作，这个节目的互译互播、人才交流的等方面，我们去怎么样更好的做到一个民心的相通文明的互鉴。 Dari desa kecil di distrik Malong, Yunnan, China, kita belajar bahwa potensi lokal dapat diubah menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan. Saudara, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di 60 menit Special Report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.